Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Wida Stianingrum dari Psikologi 5D, NIM 19070161131 akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan bagi ARBK menuju inklusi dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yuk kita simak bersama materi pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, materi yang pertama yaitu sejarah pendidikan ARBK menuju inklusi. Awal mulanya yaitu diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Kemudian, pada tahun 1960-an, Presiden Kennedy dari Amerika itu mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasanya ke Skandinavia. Untuk apa? Untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment. Least restrictive environment ini ternyata cocok diterapkan di Amerika. Kemudian menyusul Inggris tahun 1991 itu mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif. Tandanya dengan adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Apa sih segregatif dan integratif itu? Jadi dulu itu sekolah segresi merupakan sekolah yang memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan yang reguler. Contohnya itu bentuk sekolah segresi seperti satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan kelainan peserta didik. Misalnya SLB-A itu untuk anak tunanetra, SLB-B untuk anak tunarungu, SLBE untuk anak tunalaras dan lain sebagainya. Jadi sistemnya itu pendidikannya terpisah sama sekali dari pendidikan di sekolah yang umumnya, sekolah reguler. Perbedaan itu seperti kurikulumnya, tenaga pendidiknya, dan kependidikannya, serta sarana-prasarana, sampai sistem pembelajaran dan evaluasinya. Nah, dulu itu sekolah segresi ini memiliki kelemahan, yaitu aspek perkembangan emosi dan sosial anak itu kurang luas karena lingkungan pergaulannya terbatas. Dari segregatif itu menuju ke yang lebih integratif ya. Integratif itu seperti model pengajaran untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam secara sistematis dan bersamaan, bisa melatih keterampilan dan berpikir kritis. Jadi lebih diratakan gitu, seperti pendidikan inklusi yang dicampur. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini semakin nyata, apalagi sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak tahun 1980 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 yang dilaksanakan di Bangkok dan menghasilkan deklarasi Education for All. Apa sih implikasinya dari statement ini? Implikasinya adalah mengikat bagi semua anggota konferensi itu supaya semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Dari deklarasi Education for All, kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakan Konvensi Pendidikan tahun 1994 yang dilaksanakan di Salamanca, Spanyol, kemudian mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education, yang berbunyi pertama, semua anak sebaiknya belajar bersama. Yang kedua, pendidikan didasarkan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, anak berkebutuhan khusus diberi layanan khusus. Dengan berjalannya waktu, kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, pada tahun 2004, Indonesia mengadakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Pada tahun 2005, untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, Indonesia juga mengadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi yang menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi. Isinya apa? Antara lain yang pertama menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Dengan adanya perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia, pemerintah Indonesia itu sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Pendidikan ini merupakan program lanjutan dari pendidikan terpadu yang sudah diluncurkan oleh Indonesia tahun 1980-an. Tapi dari situ kurang berkembang dan mulai lagi tahun 2000 dimunculkan
kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia itu memiliki beberapa landasan. Ya, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat pada pasal 48 dan 49. Landasan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat pada pasal 5, pasal 11, pasal 12, pasal 15, pasal 32, dan pasal 45. Landasan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terdapat pada pasal 2 ayat 1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 ini juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Landasan yang terakhir yaitu Surat Edaran Dirjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional, nomor 380-C.C6-MN-2003 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari tahun 2003 tentang pendidikan inklusif, yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya terdiri dari 4 sekolah, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran inklusi ini, disusun harus berdasarkan dengan hasil asesmen siswa. Dengan adanya asesmen ini, perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan karakter dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran inklusi. Pelaksanaan pembelajaran inklusi ini dapat dilaksanakan dengan beberapa model. Jadi artinya selama siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas reguler, maka siswa tersebut akan belajar bersama siswa normal di kelas reguler. Tetapi, apabila siswa berkebutuhan khusus tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas tersebut, maka siswa yang berkebutuhan khusus dapat ditarik ke kelas inklusi. Kurikulumnya juga kurikulum modifikasi. Poin yang ketiga, evaluasi pembelajaran inklusi. Jadi, kegiatan evaluasi pembelajaran inklusi dilakukan dengan ulangan harian, UTS, dan ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, dan penugasan-penugasan yang lain. Dari kegiatan evaluasi ini, nantinya diperoleh hasil belajar siswa, apakah sudah mencapai indikator yang sesuai, yang sudah ditentukan atau belum. Jika belum, nantinya diberikan remedial berupa penugasan lain sesuai dengan materinya. Yang keempat, ada faktor pendukung dan penghambat pembelajaran inklusi. Dalam faktor pendukung itu diantaranya yang pertama, guru reguler meyakini bahwa anak berkebutuhan khusus itu dapat berhasil. Yang kedua, adanya sikap dan keyakinan yang positif baik dari guru atau dari siswanya. Yang ketiga, kepala sekolah merasa bertanggung jawab atas hasil belajar dari anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, seluruh staf dan akademisi yang ada di sekolah tersebut dipersiapkan untuk menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus. Karena dalam sekolah inklusi ada siswa normal yang harus disiapkan, yang harus diberi pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus itu harus diterima. Faktor pendukung yang terakhir adalah orang tua anak berkebutuhan khusus yang terinformasi dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Guru pembimbing khusus juga memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan guru reguler di kelas. Kemudian, langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Jadi di sini peran dari staf sekolah, dari siswa yang normal, harus diperhatikan. Karena anak yang berkebutuhan khusus itu sudah seharusnya memang diterima dan diperlakukan secara hangat dan ramah. Yang kedua, sekolah harus siap menerima kelas yang heterogen dengan mempersiapkan kurikulum dan pembelajaran yang individual.
Jadi, sekolah harus menyiapkan beberapa kelas, diantaranya kelas yang heterogen, yaitu di mana siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus dapat belajar bersama. Yang ketiga, guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi artinya, antara guru pembimbing khusus dengan guru reguler pada sekolah tersebut bisa bekerja sama untuk mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, karena siswa yang berkebutuhan khusus itu memiliki perbedaan. Jadi kurikulumnya dan evaluasi pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang kelima, guru dituntut melaksanakan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Guru dalam sekolah inklusi ini dituntut untuk menjadi orang tua dalam pembelajaran siswa, jadi bisa menentukan bagaimana sikap yang harus dilakukan. Pada intinya, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, dalam satu sekolah, antara siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus itu dapat belajar bersama. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.